Halo teman-teman, ngoding lagi yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Arisani. Jadi di sini saya akan mencoba membuat sistem akuntansi di dalam list of additive abstract data type. Sebelum kita lanjut ke codingan, mungkin saya akan coba ini ya, sekilas tentang hasil sistem yang telah saya buat. Seperti ini. Selamat datang, Anda masuki sistem tabel persamaan akuntansi. Mungkin kalian yang anak ekonomi mungkin tahu ya, kalau ini adalah materi dari pelajaran ekonomi ya. Mungkin di SMA atau kuliah mungkin. Ini saya sebenarnya dapat dari SMA ya. Nah, ini saya coba implementasikan ke dalam list of ADT. Di sini langsung saja ya. Sini sistemnya itu mengharuskan Anda kasih nama perusahaan Anda. Ting Makmur. Ini saya coba jalankan beberapa fungsi di codingan ini. Modal awal misal saya isi 50 juta dalam bentuk integer ya. Dan kita enter. Nah, saya akan membuat sistem tabel persamaan akuntansi berupa tabel-tabel seperti ini. Kemudian nanti ada menu-menunya untuk menambahkan isi dari tabel tersebut. Kita jalankan sedikit lagi coba. Untuk kita coba beli peralatan. Harga peralatan misal saya kasih harga 8 juta. Seperti itu. Nah, itu nanti jadi ada alat. Nah, jadi seperti ini ya. Kita langsung saja untuk membuat codingannya. Di sini sudah ada dua file. Yang pertama ada my class dan main and function. Keduanya disimpan di di direktori yang sama. Dan ya, langsung saja kita akan buat kelas dulu. Mungkin ini saya akan agak skip karena untuk mempersingkat waktu ya. Jadi mohon maklum. Oke, ini adalah konstruktor di dalam kelas ya. Kelas persamaan. Jadi yang namanya konstruktor itu didefinisikan pertama kali di dalam suatu kelas. Nah, konstruktor ini memiliki parameter akun, kas, alat, utang, dan modal. Nah, itu untuk konstruktor. Jadi konstruktor ini wajib ya. Nah, selanjutnya saya akan buat method. Oke. Oke, sekarang ini adalah metode pertama di dalam kelas ini yang saya beri nama konversi. Kemudian ini ada parameter variabel. Jadi maksud dari fungsi ini adalah mengubah bilangan yang dalam bentuk jutaan menjadi string plus JT. Jadi saya lihatkan ini untuk codingan. Tadi saya masukkan 8 juta. Nah, dengan fungsi ini, dengan fungsi konversi yang tadinya 8000 dan seterusnya menjadi 8.0 JT. Jadi seperti itu. Jadi untuk menghemat tabel ya. Jadi agar biar tidak jebol ke sana ya. Seperti itu. Kalau kita akan lanjut ke metode selanjutnya untuk cetak ya.
Nah, ini untuk metode cetak ya. Jadi cetak ini saya buat seperti ini. Nah, fungsinya apa? Nanti saya akan jelaskan. Jadi ini untuk variabel pertama nanti akan diisi oleh self akun. Variabel kedua akan diisi oleh fungsi konversi dari kas. Dan yang ketiga akan diisi oleh konversi alat, keempat konversi utang, dan kelima konversi modal. Seperti itu. Dan kemudian akan di return. Nah, ini untuk cetak. Sekarang kita akan lanjut ke main and function ya. Untuk my class ini sudah clear. Sekarang kita akan coba di sini. Jangan lupa Anda harus mengimport dulu. Nah, ini untuk main and function ya. Di sini yang pertama saya akan import my class. Jadi my class ini kan isinya ada kelas persamaan ya. Nanti akan digunakan di dalam codingan utama. Kemudian saya deklarasikan tabel berupa list kosong, kemudian list total berupa list integer bilangan 0 4 kali ya, 0,0,0, dan nama sebagai string kosong. Jadi fungsinya apa? Nah, nanti di tabel ini akan mengandung kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang akan menggunakan persamaan ini ya. Nah, kemudian untuk total, untuk indeks ke 0 akan diisi oleh kas, kemudian untuk indeks ke 1 akan diisi oleh total peralatan, indeks kedua diisi oleh total utang, dan yang terakhir akan diisi oleh total modal. Seperti itu. Dan ini nama ini nanti digunakan untuk nama pertama kali ya. Tadi kan saya menginputkan coding Makmur Indonesia, namanya itu nanti akan digunakan untuk nama perusahaan. Seperti itu. Kita akan buat mainnya dulu. Nah, ini saya rasa trial saja ya. Kita akan buat fungsi-fungsi yang akan digunakan pada coding utama. Nah, perhatikan ini adalah fungsi pertama, yaitu nama usaha. Ini nanti gunanya untuk memberitahukan pengguna agar menginputkan nama perusahaan Anda. Seperti itu. Kita lanjut ke fungsi kedua ya. Nah, jadi ini untuk fungsi cetak tabel. Mungkin ada kebingungan, tadi kan di my class saya sudah itu ya, mendefinisikan metode cetak ya. Kok saya bikin lagi fungsi cetak tabel? Jadi begini, untuk metode cetak itu sebenarnya hanya akan mencetak bagian ini saja. Nah, di bagian sini, untuk fungsi cetak tabel yang ini, ya nanti akan mencetak bagian ini. Nah, ini sampai sini ya, jumlah di bawah ini ya. Jadi sebenarnya untuk yang tadi metode str itu hanya kecil, sebagian kecil ini, cuman ini toh. Kalau yang fungsi cetak tabel itu nanti fungsinya untuk cetak tabel yang ini. Gitu.
Oke, itu untuk cetak tabel ya. Sekarang kita lanjut ke fungsi ketiga. Oke, jadi ini untuk fungsi tambah. Gunanya untuk apa, teman-teman? Jadi, tadi kan saya itu input ini ya. Input modal usaha 50 juta. Jadi, fungsi ini adalah maksudnya untuk menambah total. Jadi, ini kan tambah ya. Jadi, untuk total modal itu ditambah 50. Untuk total kas ditambah 50 karena tadi aslinya 0 seperti itu ya, kan aslinya kan berupa 0 ini ya. Ini tadi untuk indeks ke 0 untuk kas kan aslinya 0. Ketika saya input 50 juta, nah fungsi tersebut maksudnya adalah menambahkan jumlah terkini dengan 50 juta itu, seperti itu. Oke, itu untuk tambah. Sekarang kita akan coba bikin yang kurang. Nah, kalau kurang ini hampir sama ya. Jadi ini cuman dikurangi saja seperti itu. Sekarang kita akan coba kita akan buat fungsi lain yang bernama pindah. Nah, ini ada tambah, kurang, pindah. Saya akan coba menjalankan sedikit saja untuk sistem saya yang sudah jadi ini. Mungkin biar Anda semuanya paham ya. Oke, kalau tambah tadi itu kan menambahkan ya. Jadi yang di ruas kiri ditambah dan di ruas kanan juga ditambah. Nah, kalau kurang sama. Ini tadi untuk apa? Saya coba untuk bayar hutang itu sebesar 2 juta. Nah, nanti yang di kiri itu dikurang, yang di bagian kas dan yang di kewajiban juga dikurang. Nah, lalu apa? Untuk apa yang pindah? Jadi ini yang pindah itu untuk ini apa? Beli alat. Jadi misalnya tadi kan kita beli alat dari kas. Ketika kasnya kurang 8 juta, peralatan tambah 8 juta. Seperti itu. Jadi untuk yang pindah itu nanti ada yang variabel yang ditambah, ada variabel yang kurang. Seperti itu. Oke, kita lanjut saja fungsi berikutnya. Nah, ini untuk fungsi buat modal awal. Jadi tadi pas kita lihat di sistem yang untuk yang pertama kali ketika sistem baru masuk, Anda diminta untuk memasukkan modal awal ya, sebesar tadi saya masukkan 50 juta. Nah, ini buat modal awal, nanti ini fungsinya untuk membuat akun baru bernama modal awal dengan menggunakan kelas persamaan. Jadi untuk indeks ke 0 itu modal awal, Anda lihat ini modal awal. Kemudian ini uang tadi saya input dengan 50 juta ditempatkan di daerah sini. Kemudian ini 0 0 0 0 0 ini jadi tidak ada ya, karena apa, ada metode konversi ya tadi di my class. Kemudian ini uang juga ditambah untuk yang ini parameter terakhir itu nanti modal 50 juta seperti itu. Nah, nanti ini untuk kedepannya seperti nanti apa,
utang peralatan, beli peralatan itu nanti hampir sama, cuma nanti penempatannya aja yang berbeda ya, seperti itu. Oke, ini untuk beli alat. Tadi saya sudah coba untuk beli alat sebesar 8 juta. Ini kita menggunakan itu ya, fungsi pindah ini ya. Dimana nanti 8 juta yang ada di kas itu akan berpindah ke peralatan, seperti itu. Sekarang lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu utang alat. Oke, ini untuk utang alat ya. Kalau utang nanti utang bertambah dan alat juga bertambah. Oh iya, kemudian jangan lupa ya, tadi setelah baris itu menggunakan kelas persamaan itu sudah dibuat, itu nanti akan ditambahkan ke tabel seperti itu. Nanti juga return tabel. Ini ada tabel titik append baris gitu ya. Kemudian kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Oke, jadi ini untuk ya. Fungsi berikutnya ini saya langsung saja, ini 3 karena hampir sama sebenarnya. Tapi nanti ini ada perbedaan, tambah, kurang, tambah, dan pindah gitu ya. Oh ya, tadi saya sempat lupa. Ini juga ada perubahan pada nama akun. Misal kalau beli alat ya beli alat, utang alat juga utang alat, atau pinjam utang juga bisa utang gitu, atau bayar utang, dan seterusnya. Ini pendapatan. Oke, itu nanti untuk fungsi beli alat, utang alat itu nanti akan menjadi menu yang tersedia di sistem ini. Jadi Anda bisa beli peralatan, utang peralatan, dan nanti itu akan dimasukkan ke dalam tabel ini seperti itu. Kemudian kita akan buat fungsi lagi bernama rincian. Oke, jadi ini adalah rincian ya. Fungsi rincian. Jadi fungsi rincian ini akan digunakan untuk
mencetak rincian dari tabel persamaan akuntansi di atas. Jadi saya akan coba ya untuk sistem saya. Pertama, rincian ini nanti akan memanggil fungsi cetak tabel. Itu nanti akan dicetak. Kemudian nanti akan rincian dananya itu nanti akan diklasifikasikan. Ada kas, ada peralatan, utang, dan modal, seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, untuk ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Nah, ini 40 ditambah 13 ya, sama dengan 53 juta. Dan ini juga 3 juta tambah 50 juta. Sama ya, 53 juta. Seperti itu. Oke, untuk fungsi-fungsi sudah selesai. Sekarang saya akan coba untuk menyusun program mainnya ya, kode utamanya. Oke, jadi fungsi utama telah selesai dibuat. Anda bisa lihat di sini ada ucapan pertama kali ketika Anda masuk ke sistem seperti ini. Kemudian nanti ada fungsi nama usaha. Masukkan nama usaha, kemudian langsung buat modal awal seperti tadi di awal ini ya. Oke. Kemudian ini saya menggunakan algoritma pengulangan while, di mana nanti user akan menginputkan menu-menu yang tersedia. Jika menu 1 nanti beli peralatan, menu 2 utang alat, dan seterusnya. Tapi jika inputannya selain dari menu di sini, nanti kan akan membuat sistem itu keluar. Jadi seperti itu. Jangan lupa ini berupa string ya. Oke, sekarang mari kita coba ya. Nah, ini bisa Anda lihat nih sedikit kesalahan ya. Sepertinya indensasinya terlalu banyak. Ini saya akan coba benarkan terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah kas ya, bukan peralatan ya, bukan kekayaan ya. Oke, saya coba jalankan lagi. Perusahaan Jaya. Saya masukkan modal awal sebesar 50 juta. Nah, ini kekayaan, kewajiban, modal. Ini masih kurang sedikit lagi. Ini masih ya, indensasinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Karena kalau indensasinya itu tidak benar, nanti akan tabelnya itu tidak rapi seperti itu. Kayak ini sudah lumayan, oh ini masih kurang ini. Aduh, maafkan saya. Ya, jadi ya seperti inilah. Kadang kurang, kadang kelebihan gitu. Ya, mohon dimaklumi. Kadang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya coba ulang. Nah, ini sudah mulai rapi ya tabelnya. Coba saya untuk menu 1 beli peralatan 5 juta ya, 5 juta. Ya, beli alat kasnya minus 5, untuk peralatan plus 5, sama ya, 50 juta 50 juta masian. Coba untuk utang peralatan, misal saya mau utang 3 juta deh, jangan kebanyakan ngutang ya teman-teman. Oke, ini sudah dihitung juga. Ini 3 juta, ini 8 tambah 3. Oke, sama ya. Kemudian coba kita pinjam utang. Utang yang mau dipinjam misal 5 juta. 4 juta. Oke, ini nggak apa-apa. Nanti bisa dibenarin lagi. Ya, saya pinjam utang ya, tapi tidak apa-apa. Nanti pokoknya nanti ininya harusnya sama ya, apa? Untuk rinciannya nanti ya. Coba kita langsung ini rincian dana usaha. Nanti itu dananya akan ditotal 49,8 juta, sama ya, 57 juta, kemudian 7 juta ditambah 50 juta ya, sama 57 juta, seperti itu. Ini coba saya dulu ya, saya keluarkan dulu, kemudian saya benarkan lagi. Oke, sudah rapi ya. Jadi pinjam 5 juta, utangnya juga 5 juta. Nah, oke, demikian untuk sistem saya. Jadi ini utamanya sebenarnya ini buat UAS algoritma dan pemrograman. Jadi apabila saya masih ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu kalian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.